One, two, three. Let's listen to PPT. Podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempowers. Halo Tempowers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Gue Salwa sebagai host dan partner gue Enggar sebagai co-host di episode PPT kali ini. Nah, pada episode kali ini gue sama Salwa bakal bahas tema yang berkaitan dengan hobi maupun kegiatan favorit. Betul banget. Seperti biasa, nggak cuma kita host dan co-host yang ngobrol nih Tempowers. Kita di sini juga bareng Dinda sebagai narasumber. Halo Dinda. Hai Tempowers, kenalin gue Dinda dari SMK 42 Jakarta. Nah, buat Tempowers yang belum kenal sama Dinda nih, Dinda ini anak SMK yang kelas 12. Terus dari jurusan PSPR, Produksi Siaran Program Radio. Dari sekolah SMK 42 Jakarta juga ya sama kita. Berarti ini memang teman sekelas kita nggak sih? Soalnya Iyalah. emang di 42 tuh jurusan PSPR cuma ada satu kelas ya. Dan Dinda ini teman sekelas kita, jadi kita ngundang anak teman sekelas kita lagi tuh karena ya emang kita juga klop. udah klop gitu. Kemarin kan udah email sama Roro, sekarang Adinda gitu. Kemarin siapa yang nih? siapa? Kemarin tuh siapa? Yang tema future planning ya kan Iya, sih, yang iya. lu sama Mauli bukan yang jadi. Betul. Sekarang gue hostnya nih. Iya. Kan kemarin co-host. Iya betul. Sebelum kita tanya-tanya narsum, Tempowers tahu nggak sih maksud dari hobi itu? Mungkin Dinda mau ngasih pendapatnya? Hobi menurut gue tuh kayak sebuah kegiatan yang dilakukan di waktu luang ya. Di waktu luang, terus kita jadi seneng sama kegiatan itu sendiri gitu loh. Iya sih betul. Kalau menurut gue pribadi juga tuh kayak hobi tuh kayak kegiatan yang emang bener dilakukannya tuh pada waktu luang untuk menenangkan pikiran kita gitu. Terus juga kalau gue baca-baca dari artikel gitu ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBB, itu hobi itu adalah kata benda yang diartikan sebagai kegemaran ataupun kesenangan istimewa yang dilakukan pada waktu senggang. Jadi mungkin gue yakin sih banyak Tempowers yang penasaran gak sih sama hobi ataupun kegiatan favoritnya Adinda? Benar. Tadi kan Dinda udah ngasih pendapatnya nih, terus partner gue Enggar juga udah ngejelasin. Sekarang gue mau nanya nih ke lu Adinda. Apa sih hobi atau kegiatan yang paling lu sukai di saat ini? Kegiatan gue sendiri ya, selain sekolah gitu kan, sama PKL, kita kan lagi PKL juga kan. Sekalian PKL, gue tuh punya satu kegiatan yang dari SD sampai sekarang gue lakuin. Apa itu? Gue tuh ikut SD dulu, ikut eskul silat gitu kan. Nah sampai sekarang. Wah. Pertama kali lu tahu hobi ataupun kegiatan yang lu sukain itu dari mana sih? Atau emang bener tadi yang lu bilang dari SD atau gimana? Apa sebelum dari SD itu lu udah tahu gitu? Sebenarnya kan itu dari sebelumnya juga udah tahu ya, ada apa, salah satu bela diri khas Indonesia gitu kan. Nah kebetulan waktu kelas 4 SD itu sekolah ngadain eskul gitu kan. Sekolah baru pertama kali ngadain eskul pencaksilat di situ. Nah itu gue jadi angkatan pertama di situ yang ikut eskul. Jadi lu tertarik gitu dari diri lu sendiri, bukan dari orang tua lu gitu ya? Tapi sebelum ada eskul di situ, cerita sedikit nih ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelum ada eskul di situ, orang tua tuh sempet nawarin buat ikut latihan silat di salah satu gedung kesenian gitu di dekat rumah. Oh, tapi gue nya nggak mau, soalnya malam ya kan. Iya, betul benar. sih. Malam-malam. Lagi tuh masih kecil ya kan? Iya. Kelas 2 SD ditawarin buat berangkat buat latihan malam. Iya, Nggak, takut kelas gak 2 sih SD? orang kelas 2 SD? Terus juga berarti orang tua lu tuh emang suka yang kegiatan yang bela diri gitu, bukan anak gitu? Ya karena apa ya, pengennya diikutin nari, tapi anaknya tomboy. Makanya jurunya disarankannya untuk Iya. ikut yang bela diri dan silat biar Biar apa? Pas sama itunya, iya, sama jiwa dan raga. betul. Terus apa sih yang ngebuat lu kayak
lu tuh jatuh cinta banget sama kegiatan ini gitu? Pertama, gue dapet teman baru, ya kan. Kedua, gue ikut melestarikan kayak budaya Indonesianya sendiri gitu. Iya sih, benar benar. Betul Iya sih. Anak muda. Karena silat kan emang dari Indonesia ya kan. Jadi kayak ikut kegiatan awalnya tuh cuman kayak ikut latihan dulu nih. Lama-lama tuh kayak menumbuhkan rasa nyaman juga gitu, rasa suka juga gitu. Jadi lama-lama jadi seneng, malah sekarang jadi kegiatan tetap gitu. Berarti Dinda sangat setia sekali nih sama kegiatan silatnya. Apa tahu mungkin Dinda kalau sekarang ikut juga di sekolah ikut eskul silat juga atau gimana? Iya, ikut nerusin. Ada nggak sih kayak momen tertentu yang lu tuh kayak berkesan banget gitu sama kegiatan ini? Setiap kejuaraan ya, setiap kejuaraan pasti selalu ngasih momen terbaik, momen terkesan gitu. Terakhir kali aja ikut kejuaraan, pulang-pulang tidak dengan utuh. Oh, kenapa itu? Tulangnya patah Dislokasi. atau begini? Iya, dislokasi. Berarti separah itu ya kalaupun ikut lomba silat gitu. Ya resikonya besar. Kedua, lu bawa tanggung jawab besar juga Buat Iya, diri lu buat sendiri diri ya. lu sendiri, Iya sih, ya. betul. Emang silat tanggung jawabnya besar dan resikonya juga besar. Terus lomba yang pernah lo ikutin tuh paling tinggi tingkatannya apa? Selama ini masih ikut event-event open ya, kayak yang gimana ya, yang tidak berjenjang tapi dia ada tingkat prestasinya gitu. Terakhir ngikut yang IPSC ketiga di Jakarta Timur, Ciracas, Jakarta Timur. Tapi itu nasional atau gimana? Nasional tapi tidak berjenjang. Juara berapa Dinda? Alhamdulillahnya kemarin juara 1. Alhamdulillah. Tapi ini kalau Walaupun pulang-pulang harus digendong iya. ya. Oh, itu yang itu ceritanya. Berarti Dinda selama setiap ikut perlombaan tuh selalu menang atau pernah nggak menang gitu? Pasti pernah tidak membawa apa-apa. Tapi kebanyakan mungkin juara apa gimana nih? Enggak juga sih, 50-50. Ya Yang bagus penting berarti ya. Itu apa sih, lomba dibuat kayak pengalaman aja Ya, ya. benar. Betul. Karena menang kalah itu selalu ada di dalam iya, yang setiap penting perlombaan. pengalamannya dapet. Ya, Terus kita pengalaman dapat, pembelajaran dapat, momen dapat, ya kan, ilmu dapat, semuanya iya dapat. semuanya dapat. Oke. Jadi seberapa sering lu buat ngelakuin kegiatan silat ini di waktu luang? Tadinya setiap ada eskul ikut, tapi sekarang setiap hari Minggu aja karena badan sudah tidak memungkinkan. Iya sih, Jompo ya? Iya capek juga nggak sih dari kelas 4 SD tuh berapa tahun tuh? 10 Iya, tahun ada kayak, nggak sih? 10 tahun ada nggak sih? Jalan 9. Oh jam 9 ya, udah lah bentar lagi 10 tahun itu. Capek nggak sih Gerak badan? mulu ya gerak kan? sat gitu. Lumayan. Makanya sekarang sudah jadi remaja jompo ya sih. Itu satu minggu tuh yang kegiatan eskul atau di luar eskul sekolah maksudnya atau di Kalau luar eskul sekolah sendiri kan setiap hari Rabu. Nah, sedangkan di perguruan sendiri itu hari Minggu. Itu Minggu pagi. Oh, Dinda berarti juga ikut perguruan di Ya. luar sekolah gitu ya. Itu Ya. juga dari SD atau Itu gimana? yang perguruan itu yang dari SD. Kalau eskul sekolah kan baru-baru ini. Dinda sebagai pelatih atau ini atau apa sih iya, siswanya? siswa. Kalau di mana nih? Di perguruan? Iya, Kalau di perguruan. sudah ke tahap yang Lebih tinggi atau tahap asisten pelatih. Suhu, guys. suhu dia? Dinda tuh suhu belum. jawara. Jawara. Kuat. Masih butuh tes mental lagi. Oh, emang Emang ada berapa tes mental? Lumayan banyak. Kayaknya setahu gua ya, kayak misalkan tes silat, ini boleh disebutin gak sih? Jangan, itunya? Oh, jangan. Ya pokoknya dia kayak
rawa-rawa, terus dia kayak berenang gitu, motong Beda ayam. ya, setiap perguruan pasti beda-beda. Oh, beda. beda. Emang kalau kayak yang Yang tadi sama. Salwa sebutin gitu, itu perguruannya gimana? Apa Itu kayak dari mana ya? itu dari temurun-temurun apa gimana? Apa nggak tahu Dinda nih? Gak tahu deh. Ah, ya Nah, itu udah. mungkin dia tahap memang sudah dari dulunya rencananya dia apa kayak pembelajarannya dia dari awal memang seperti itu kali. Berarti Oh, Kalau agak ekstrim itu. kalau perguruanku itu pasti jurus dites, mental dites, kekuatan tubuh dites, tapi tidak sampai yang menyakitkan. Kayak Oh, gitu. jadinya kayak sekolah bela diri ya? Jadi Iya nggak sih? sekolah bela diri perguruan. Iya, nama lainnya sekolah bela diri. Oke, tapi kalau misalnya ikut perguruan tinggi selain di luar ekskul sekolah itu kegiatannya biasanya berapa lama sih? Sehari tuh bisa berapa jam atau gimana? Di luar ekskul sekolah. Yang perguruan itu tadi Latihan tuh dari jam 8 sampai jam 11. Berarti berapa jam? 3 jam. 3 jam. Itu konsisten dari lu SD sampai SMP cuma 3 jam doang Kalau latihan. ekskul kan cuman 1,5 jam paling. Dapat dari sekolahnya ya. Sekolahnya cuman mengizinkan sampai jam segitu. Lu khusus ngajarin anak sekolah doang atau ada lagi? Ada orang lain gitu selain anak sekolah? Ada lagi sih. Tapi bukan gue yang megang. Oh, Kan ada berarti lagi pelatih yang lain. Beda. Iya. Ada nggak sih kayak tantangan terbesar yang pernah lu hadapin sama silat ini? Karakter orang-orangnya. Emang gimana tuh karakternya kalau boleh tahu? Karena kan kita juga punya karakter beda-beda kan. Iya, Ada betul. yang susah dibilangin ngeyel gitu, terus ada yang emosional, ada yang ceria kayak gitu-gitu. Ya pokoknya ngadepin orang itu pasti susah gitu. Tantangannya itu pertama, terus keduanya tanggung jawabnya, tantangan di tanggung jawab, terus ngatur waktu segala macem. Emang ngatur waktu sulit kan katanya kalau misalnya di perguruan itu di perguruan yang di luar dari ekskul sekolah katanya hari Minggu itu berarti kan nggak itu dong nggak di luar dari jam sekolah kan sekolah kan Senin sampai Jumat terus lu ekskul silat di hari apa Di Rabu. tuh berarti nggak mengganggu waktu lu dong harusnya. Karena kan itu yang hari Minggu kan latihan mingguannya. Di luar itu ada. Oh, ada lagi. Tapi bukan latihan, kita ada kayak kejuaraan segala macam itu kan di luar waktu latihan. Tuh setiap hari atau seminggu berapa kali? Tergantung ya kalau ada event gitu. Kalau ada event biasanya berapa? Kalau ada event kita latihan seminggu full. Oh, capek juga ya, pantesan dia bingung ngatur waktunya kalau event. Dina sendiri juga katanya sering ikut lomba kan? Iya. Jadi ya sih wajar kalau ada event. Tapi latihan. kayaknya adik-adik saya lebih banyak ya medalinya dari saya. Ada maksudnya di kelas atau Adik-adik latih. Oh, ada latih. Ini lebih banyak dari saya soalnya setiap kejuaraan kalau guanya ikut terus adik-adiknya banyak Iya. kewalahan. Iya, sendiri Capek kan juga. ya. Lu ngelatih mereka sendiri atau ada pelatih lu lagi? Ada mbak-mbak yang lain masih ada yang lain mbak-mbak karena kita manggilnya mbak gitu kan, mas segala macam. Iya. Oh iya. Silat emang kayak gitu ya. Ngomongin katanya kalau kejuaraan seminggu full. Iya, seminggu full. Itu Kalau buat latihan Iya. ya seminggu full. kalau buat kejuaraan Iya. seminggu full. Iya kalau mau ada lomba latihannya. kan, Iya. ya kalau ada mau lomba dia jadi latihan seminggu full. Ya, terus itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari lu gak sih? Banget sih soalnya sekolah jadi rada Berantakan atau capek kebaikan gitu ya? Jadi capek juga, terus izin ke sekolah juga kan pasti. Iya. Izin benar. sekolah untuk nggak masuk pasti kan. Heeh. Kalian sering kan ngeliat gua absen? Iya sih, Dinda sering banget ikut lomba ya Tempo Awards. Jadi
Berarti Dinda nih kalau misalnya lagi ada event lomba gitu biasanya selesainya sampai latihannya ya. Latihannya sampai malam atau ada batas waktu maksimal buat latihan gitu atau bagaimana? Ada batasnya sih, soalnya pelatih yang lain sendiri juga maklumin gitu kan, nggak mungkin juga di push. Iya, capek. Apalagi kan? setiap hari udah gitu. Masih Paginya sekolah. udah masih sekolah belum ngerjain tugasnya. Ngebayangin Itu aja ngebayangin udah, aja kayaknya udah kayak angkat tangan. Angkatan. Walaupun emang sebenarnya bagus ya kan biar kalau pas buat lomba nanti jadi pengalaman kita, prestasi kita gitu. Tapi Adinda sih termasuk keren sih. Iya. Soalnya Din, lu keren banget, gue Din. mau cerita bentar ya dikit ya. Soalnya gue dulu kelas 7 SMP, gue pernah ikut silat juga. Ih, keren serius? juga. Iya tapi gue keluar. Kenapa itu? Karena gue capek. emang latihannya di push. Ih malam sih, tapi itu malamnya kayak malam besoknya sekolah gitu. Tapi itu dari sekolah. Iya, Ekskul dari sekolah. Emang boleh kalau kegiatan ekskul Dari sekolah, tapi kalau di luarnya itu beda lagi. Iya, kayaknya. Tapi gue diajaknya dari pelatih sekolah gitu. ya dari pelatih sekolah terus ikut keluar. Iya, kayak kan, gitu. Ikut di luar. Tapi sekolah ngizinin. Itu kan udah di luar sekolah, Iya, jadi jadi ya. Oh alah, gue baru tahu soalnya gue SMP ikutnya pas kibra bukan silat. Ya gue capek keluar, ya udah sampai sekarang Itu nggak lagi. setiap hari atau seminggu berapa kali? Gua Seminggu lupa sekali sih, nggak mungkin setiap hari kayaknya. Pokoknya gue inget Tapi- kayak Kamis malam Jumat dah. Tapi yang pasti malam ya. Heeh. Itu berapa jam? Lama nggak? Pokoknya dari jam 9 sampai jam 12-an gitu. Ah, aku malam banget sih. Kenapa silat malam terus? Karena aktivitas warga lain udah pada tidur gak sih? Iya. Kayak emang kayaknya. luasa. Emang silat berisik atau Iya. gimana? Ya, bersih. Maksudnya berisik gimana? Kayak satu, Iya. dua gitu. Lah, emang latihannya nggak di lapangan kosong gitu? Iya di Iya, latihan. justru biar kalau misalnya kalau siang-siang kan masih tetap warga ngeliatin ya nggak sih? Iya Iya benar. sih, Kan jadi betul. tontonan. Terus Iya. panas juga kan. Panas sih. Iya juga berarti emang. Kayak lebih enakan malam aja gitu nyari keringet malam. Tapi orang tua yang itu orang tua dari pesertanya ngizinin peserta Ya silat. kalau kok berarti kan emang udah ngizinin Iya ya sih, lah. betul Iya. juga Orang sih. Tapi emang tuanya nggak ya. khawatir ya sama anaknya gitu ya. Apalagi Ya kan kan beda besoknya nggak sih? sekolah. Beda nggak sih? Maksudnya kayak yang penting kegiatannya positif. Iya Bener. sih, betul sih. Nambah wawasan juga. Emang guanya nambah aja males. kemampuan bela dirinya. Lanjut ya. Gue kaget selalu ternyata mantan anak silat gitu. Iya dong, gue sabuk pink. Kali Dinda sabuk apa nih kalau boleh tahu? Apa ya? Tapi silat ada kan ya? Rainbow. Ada kan? Udah polet. Itu apa? Warna apa? Jadi dia kain putih, stripnya hitam gitu, ada strip hitam. Itu tinggi Putih, apa strip gimana? hitam. Enggak, Apa? masih satu di bawah itu. Emang yang paling tinggi tuh apa kalau silat? Tergantung perguruan beda-beda. Kalau misalnya dari gue kalau bela diri yang lain gue taunya taekwondo doang ya. Kalau paling tinggi kan mereka hitam ya, Iya. paling rendah putih gitu. Berarti kalau silat tergantung perguruan gitu. Begitu. Gue baru tahu ya Tempowers. Ya lanjut ya. Lu pernah ngerasa kayak lu tuh ngeinspirasi orang lain untuk mencoba hobi lu ini gitu? Iya tah. Lu ngerasa kayak gitu apa enggak? Kayak Enggak lu sih. tiba-tiba lu lagi latihan terus orang lain gitu kayak, ih lu inspirasi gua nih, gue jadi mau silat gara-gara lu kayak gitu. Nggak tahu ya, nggak ada yang pernah ngomong sih kayak gitu. Atau mungkin teman dekat lu yang awalnya nggak suka silat, tiba-tiba lu ngeliat lu yang sering ikut lomba gitu, jadi pengen ikut silat juga gitu. Mungkin ya. Ada tapi atau nggak ada? Atau lu nggak ngerasa? Nggak ngerasa. Oh, Dianya jadi nggak ngerasa, lu- karena jalanin aja gitu. Nah, kita masih ngomongin hobi. Ada nggak sih hobi lain yang mau lu coba? Iya. Untuk saat ini, Iya. belajar acting. What? Acting. Wow. Tapi nggak bagus loh. Kan kita nih ya, gua, Salwa, sama Dinda kan emang anak broadcasting Broadcast kan, iya. penyiaran radio. Walaupun kita lebih ke radio, tapi kita bisa loh ikut acting juga. Benar. Ih, nggak apa-apa sih Din, bagus Din. Kenapa lu suka Acting. mau nyoba acting gitu? Karena pengen jadi pemain film. Jadi aktris. Iya. Nggak mau jadi sutradara, maunya jadi aktris. Aktrisnya.
ya boleh juga jadi sutradara, kan bisa dua-duanya. Iya sih, Oh iya sih, betul. benar. Iya betul, kayak siapa ya yang dia aktris tapi dia juga jadi sutradara. Siapa ya, gue lupa gitu. Pernah ada. Syakir Daula. Emang iya dia. Emang dia Syakir sutradara Daula juga. Sutradara juga. Dia main filmnya juga. Oh, gitu. keren Dia juga. sutradarain filmnya sendiri gitu. Alah, Jadi keren lu juga. mau kayak gitu? Mau banget, siapa yang nggak mau? Terutama yang ini ya, cuan ya. Tapi pokoknya pada intinya lu mau mencoba itu acting. Iya. Itu lu mau belajar sendiri atau lu mau ikut les acting? acting. Oh, kelas Yes. aktis. Pengen nyoba Acting. teater juga, jadi kayak Iya. kalian teaternya gitu. Jadi ada satu teater gitu yang punya kelas actingnya, jadi sekalian. Oh. Tapi nanti aja kalau udah kerja. Apalagi kalau sekarang nggak Bener sih. mau fokus Karena dulu. bayar guys. Mahal nggak sih? Mahal sih. ya. Ntar kalau jadi aktris jangan lupain kita ya. Iya. Undang kita juga nggak apa-apa jadi cameo, apa Cameo. sih? Cameo, ya itulah. Jadi apa namanya, ikut main filmnya. Iya, Kalau jadi nggak jadi cameo. ikut teaternya. Bagaimana sih kayak lu ngejaga semangat sama motivasi dalam menjalani hobi ini? Gue ngeliat adik-adik sih. Itu jadi kayak lu motivasi, Iya. jadi lu semangat ya. Adik-adik kan emang semangat banget gak sih, apalagi kayak anak SD itu masih membaranya semangat untuk Gua ngeliat mengikuti adik-adik. eskul. Ya adik-adiknya aja kayak semangat gitu, masa guanya enggak. Iya sih, benar. Lu kan sebagai asisten pelatih juga ngelihat itu harus lebih semangat lagi gitu. Betul. Terus kayak lu tuh ngelihat anak-anak SD kayak gitu, jadi lu inget masa lalu lu Ya, kan. betul. Saya gue merintis dari situ. Gitu. Betul. Apakah ada kayak keterampilan khusus yang lu pelajari dari hobi silat ini dan juga berguna buat di aspek lain gitu, dalam hal lain gitu? Kayak lu apa ya? Nantinya bisa buat ngejaga diri lu sendiri gitu loh. Oh iya, pertahanan diri ya, kalau di lingkungan gitu. Kalau misalnya lagi di luar, iya, ya kan ada yang gangguin lu bisa mempertahankan lu diri berani lu, dengan gitu mengeluarkan kan. jurus-jurus silat. Betul. Terus juga masuk sekolah ke negeri juga bisa pakai jalur prestasi. Bener Oh, sih. iya, Jadi silat- kayak gampang gitu. Silat kan emang banyak prestasinya gitu ya. Bisa sih, keren. Iya bener, pertahanan diri. Jadi kalau lu keluar sendiri terus digangguin sama orang, lu bisa mengeluarkan jurus silat lu. Ya, betul. Dan bisa aja berarti itu sebuah bentuk pertahanan ya. Kalau bisa lari dulu ya. Kenapa lari, kan lu udah belajar silat. Karena gue diajarin untuk lari dulu, tapi kalau dia tetap ngejar baru dihadapin. Kenapa? Why gitu? Karena jangan capek di awal. Oh iya, benar. Tapi kan lari juga capek loh, lari dulu. Tapi kan nggak ngeluarin tenaga banyak. Emang kalau silat ngeluarin tenaga banyak banget. Siapa tahu setelah kita lari dia udah nggak ngikutin. Iya sih, betul. Kalau lu ngadepin dulu, ntar lu bonyok duluan. Iya ya. Ini capek duluan ya. Lari Terus dulu. larinya jadi kayak lambat ya. Iya, betul. Bener sih, mending iya, lari betul, dulu. bener, mending lari dulu. Lari dulu. Lari dulu. Kalau ada orang minta tolong orang, Ya biar orang aja. tolong. yang gitu. Iya, betul. Pemikiran Dinda ini Iya, sangat pintar sekali. bisa bukan pemikiran jangan, kan, jangan dicontoh ya. tapi kan bukan pemikiran dari coachnya lah, apa pelatihnya Oh iya, langsung dari kan tadi coachnya. bilang katanya suruh lari dulu kalau emang digangguin di jalanan baru mengeluarkan jurus silat gitu. Jadi Iya. mungkin Tempowers bisa nih kalau emang anak silat ya. Karena biasanya pesilat kalau nggak diganggu nggak bakal gerak, maksudnya nggak bakal nunjukin gitu ya. Kebanyakan pesilat Iya kan begitu. Dia nggak ngasih tahu dirinya pesilat. Pertanyaan selanjutnya, kita ngomongin ngebagi waktu nih. Gimana sih cara lu ngebagi waktu hobi lu sama kesibukan lu? Susah sih, lumayan susah. Jadinya sekarang awalnya kan tiap hari diambil salah satu eskul gitu, tiap hari diambil gitu kan SD. Tapi sekarang lebih baik di hari Minggu aja. Karena lumayan sekarang kegiatan sekolah sudah lumayan banyak ya. Sibuk ya, Iya. kelas 12. Tapi dulu sebelum lu ngambil di hari Minggu doang tuh gimana lu ngatur waktunya itu? Karena eskul tuh setiap pulang sekolah jadi aman. Kalau dulu tuh SD kan cuman
sampai jam 12 doang ya nggak sih? Iya, SD emang sampai nyampe jam 12 doang, sisanya nganggur. gitu Iya. kan. SMP cuma sampai jam 2, sisanya nganggur. Iya, Kalau SMK ini jam 3. lumayan lah ya. Iya. Waktunya menguras tenaga juga gitu. Jadi lebih memilih untuk di hari libur aja kayaknya. Jadi Baik. eskul-eskul ditinggalkan, di cabang aktif gitu. Yang penting di cabangnya aktif. Bentar, tapi ngatur waktunya gimana? Maksudnya lu abis after sekolah, lu langsung latihan gitu. Terus habis itu lu malamnya tidur buat ngajain tugas gitu, apa gimana? Kalau masih di hari biasa, Iya. ya kayak gitu. Tapi kok ya sebisa mungkin nggak ngambil hari biasa gitu aja. Buat sekarang. Buat sekarang. Kalau kemarin dulu ngambil. Itu ngambil. Oke. Ada nggak sih saran lu buat Tempowers yang tertarik buat nyobain hobi ini? Saran Habisku. Maksudnya habis silat Iya. maksudnya. kayak kegiatan gini ya. Iya. Saran ikut aja. Nikmatin aja masa latihannya. Terus jangan berhenti cuman gara-gara dibentak pelatih. Tapi kalau bentak pelatih mah kayaknya sering gak sih? Enggak Iya. itu. Di semua eskul kayaknya. Iya gak sih, diomelin Tapi, pasti. Kalau silat lebih intens ya, lebih dapat pukulan gitu kan, tendangan Ih, gitu. ngeri, untung gue bukan anak silat. Itu lo mau ngapa keluar, guys? Karena kan memang Berarti lu untuk trauma. mempertahankan diri sendiri kan. Iya sih. Jadi mental juga. Mental iya, harus- fisik iya, iya. Ya betul. Allah, untung Mental aja gue harus bukan kuat, anak silat. Seperti anak pertama perempuan. Sama, gue juga anak pertama perempuan. Terakhir nih, apa lu bakal terus ngejalanin hobi lu ini dalam waktu lama apa enggak? Kalau bisa. Sampai lu nikah? Kalau sampai punya anak juga kalau bisa. Nyampe lu Anak tua, ntar lu ajarin nyampe lu terus. tua juga mau nggak? Iya. Emang ini kayaknya udah belahan jiwa banget ya Mas Gilat? iya. Udah separuh hati, Separuh nafas. Tapi lu mau jadi pelatih nggak? Iya, pasti. Latihan Kayak makin nggak kayak ya pasti nanti ke tahap itu. Ya kan? Iya Iya sih. sih, ya betul. Sebelum kita tutup, Oke. mau tebak-tebakan dulu gak sih? Iya, apa ya? Nih, Kenapa bumi itu bulat? karena ya lu Itu kalau masih konspirasi sih Iya sih, sebenarnya. sebenarnya tapi emang bulat nggak sih? Tapi ada yang ngomong datar. Kata siapa? Itu Kalau mah- datar nggak mungkin jalanan begini-begini, apa naik gunung. Kalau di daerah pegunungan ada tanjakan ataupun turunan, Iya juga. ya kan bulat gak sih? Ini mau ngomongin konspirasi? Udah, berarti nih tebak-tebakan, lu ada tebak-tebakan nggak? Gajah kalau terbang kelihatan apanya? Bohong. Ketahuan Tempowers. Gak Males. mungkin gajah terbang pakai apa? Kuping. Pakai kupingnya lah, kayak Keplek. kayak film apa lupa. Apa? Bim Kartun. yang Monkey itu ya. Bim apa ya lupa pokoknya Bima itu. Sakti. Apa? Bima Sakti. Kan. Apa? Lupa. Udah lewat. Ya udahlah. Atau pantun. Iya, lu kan jago pantun. Lu kan kita kan sebagai teman sekelas, lu sering pantun, Din. Apalagi kalau dia lagi presentasi ya kan, dia sering banget kalau opening ataupun closing pantun dulu gitu. Itu sudah dipersiapkan ya. Coba kalau sekarang siapa tahu bisa kayak 2-3 ikan apa gitu. Bisa kali. Coba aja tes drive. Spontan. Uhuy. Yalah. Oh seperti itu Tempowers ya. Jadi kesimpulannya Adinda dari mulai SD. SD dari kayak misalkan hobi ya kan Iya. kesukaan. Iya. Kayak masuk dulu nih, nyoba-nyoba. Lama-lama jadi kayak Suka, buat nyaman. karir Iya. dia ya kan. Terus katanya mau ngelanjutin sampai tua nanti, mau ngajarin anaknya ya kan. Iya betul. Kita nggak terasa sudah sampai udah nyampe Detik-detik mau perpisahan ya Tempowers. Sedih banget. Sedih kan? Ya Allah, lu sedih nggak, Din? Sedih, bawang bombay nih gue. Aduh, lu mau kalau misalnya kita undang lagi mau nggak kira-kira? Enggak sih. Oke, kita tutup saja ya sekarang ya. Oke, gue Salwa dan Enggar sebagai host dan co-host kali ini. Berterima kasih buat narasumber yang udah mau datang dan sharing di episode kali ini nih. Nah, Tempowers jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode PPT selanjutnya ya. Dan juga bagi Tempowers yang mau memberikan kritik ataupun saran bisa di kolom komentar di bawah ini.
Akhir kata, gue Salwa pamit, partner gue Enggar pamit, serta narasumber dan kru PPT lainnya juga pamit. See you the next episode. Bye. Thank you for listening. See you at the next PPT. Podcastnya Politeknik Tempo.